Kelakuan pendukung Anies bikin geleng-geleng. Sempat ngamuk pas JIS direnovasi, kini bikin hoax catut nama FIFA. Hidup kok sekadrun ini? Kalau niatnya memang betul-betul untuk memperbaiki atau menyempurnakan sarana prasarana, kan tidak hanya JIS, kan? Mulailah dari yang paling buruk, gitu ya. Misalnya kita mulai dari Kanjuruhan, gitu ya. Ya memang terbukti ada peristiwa kecelakaan, ada peristiwa yang memakan korban, dan stadion lain yang kira-kira setara, kemudian dijejer mana plus minusnya. Tapi ini kan seperti ada tendensi tertentu. Ini kan masih ada polemik, ya. Bahkan saya lihat banyak juga isu-isu di sosial media yang sangat tidak benar. Nah, kalau media ini kan ada check and balance-nya. Saya sangat terganggu ketika ya, stadion JIS itu dibangun dengan angka 4,5 sampai 5 triliun. Mau direnovasi 5 triliun. Nah, ini pembohongan publik yang luar biasa. Saya tidak mau komentar lagi lah soal terkait dengan ini. Saya nggak nyebut juga namanya gitu ya. Ini gitu kan. Soal ini. Yang penting semua fasilitas yang dimiliki oleh Republik ini sesungguhnya dibangun oleh kita. Baiknya sebuah tempat adalah baiknya kita. Kurangnya sebuah tempat adalah kurangnya kita. Karena ini kita semua yang mengerjakan. Jadi kita berharap mudah-mudahan nanti pelaksanaan Piala Dunia U17 bisa memiliki fasilitas yang baik. Nama baik Indonesia juga terjaga. Dan biar dunia juga melihat bahwa di Indonesia ada sebuah tempat yang bisa memfasilitasi lebih 80.000 orang, yang atapnya bisa ditutup sehingga kalau musim hujan, ketika hujan pun masih bisa dipakai, fasilitas yang memiliki prinsip bangunan green building dengan grade platinum. Ini semua yang kita syukuri. Kita jangan terjebak hal-hal yang terus-menerus seperti ini gitu. Ya. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia. Milik bangsa kita. Dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi aset yang ingin diperbaiki. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadion yang akan diperbaiki. Nah, kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun, gitu kan? Loyalis garis keras Ganjar Pranowo Husnul Khotimah kembali menyentil keras para pendukung Anies Baswedan terkait renovasi Jakarta International Stadium atau JIS. Wanita berhijab mengaku tak mengerti dengan alur pikiran para pendukung Anies. Sebab kata dia, saat Ketua PSSI Erick Thohir dan pemerintah pusat hendak merenovasi JIS beberapa waktu lalu, mereka mengamuk dan mendesak agar biar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang memberi penilaian. Namun saat FIFA mengeluarkan rekomendasi renovasi JIS, mereka justru tak terima. Ada yang menyerang FIFA dan ada pula yang bikin kabar bohong dengan mengklaim bahwa Federasi Sepak Bola Internasional itu memberi pujian setinggi langit buat stadion berbiaya 5 triliun rupiah di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu. Pendukung Anies ngamuk-ngamuk, katanya biar FIFA yang nilai. Saat FIFA datang dan hasilnya sama, JIS harus dibenahi. Pendukung Anies malah bikin hoax. FIFA memuji JIS, hidup kok sekadrun ini ya. Kata Husnul dalam sebuah cuitan di akun Twitternya dilansir Minggu 23 Agustus. Terpisah, loyalis Anies Baswedan Gies Khalifa yang ngotot menyebut JIS telah memenuhi standar FIFA menyinggung tukang rumput yang diperintah untuk memeriksa rumput stadion berkapasitas 82.000 penonton itu.
Yang paling norak adalah membawa tukang rumput dan wartawan ke JIS, lalu ada pernyataan, salaman sama saya pasti dicoret. Sindir guys dalam cuitan Twitternya 11 Agustus 2023. Mantan Komisaris Ancol itu menambahkan, pada akhirnya FIFA memutuskan cuma memperbaiki rumput dan tidak harus diganti. Lalu FIFA datang memberi pendapat mereka, cuma perbaiki rumput tak harus diganti, ucapnya. Mengutip pernyataan konsultan rumput FIFA, Gies menegaskan rumput JIS tidak diganti, hanya dijahit ulang. Rumput JIS hanya dilakukan perbaikan dengan di-pitch stitching atau dijahit ulang. Hal ini setelah FIFA menunjuk konsultan Australia untuk memperbaiki bagian rumputnya, tuturnya. Sebelumnya, Stadion JIS masuk daftar venue yang direkomendasikan FIFA untuk digunakan dalam perhelatan Piala Dunia U17 2023. Stadion yang memiliki kapasitas hingga 82.000 penonton itu akan menggantikan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK untuk menggelar Piala Dunia U17. Sebelum FIFA memutuskan JIS layak menggelar pertandingan Piala Dunia U17, sempat terjadi drama cukup panjang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada Selasa 7 April sempat melakukan inspeksi ke Stadion JIS untuk melihat kesiapan. Dalam inspeksi tersebut, Basuki mengatakan masih ada sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah soal rumput. Stadion JIS sendiri menggunakan jenis rumput hybrid mengkombinasikan antara alami dan sintetis. Selain itu, kekurangan berikutnya adalah soal akses keluar masuk penonton yang belum memadai. Namun pada akhirnya FIFA menunjuk JIS sebagai salah satu venue untuk menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Terkait hasil laporan kondisi JIS, FIFA menyampaikan bahwa perlu dilakukan penggantian rumput beserta pemeliharaannya, kata Erik dalam keterangan persnya Rabu 9 Agustus 2023. Saya rasa begini, bahwa kan lebih banyak stadion yang ada di DKI lebih bagus. Ya, karena kita sendiri kan mengusulkan juga banyak pertandingan internasional ke depannya. Kita sudah menjadi AFC U23 nanti, salah satunya di Solo. Jadi kalau makin banyak lapangan di sekitar DKI, itu juga makin bagus buat masyarakat. Ya, jadi saya lihat bukan karena apa dan kenapa, tetapi akses yang kita ingin punyai untuk lapangan sebanyak-banyaknya yang ada di Indonesia. Kalau fisik yang di luar hampir selesai. Yang di luar habis selesai gitu, Ya, Pak. tapi kalau yang rumput kan rekomendasi FIFA nggak tahu apakah disulam atau memang proses Gini, pembukaan akan ada di JIS, penutupan ada di Solo. Tapi ini pembukaan jangan terus terkonotasi seperti World Cup kejuaraan dunia ya. Soal politik saya agak kurang paham. Tapi FIFA pastinya akan secara normatif menerapkan checklist. Oke. Tapi sejauh pengalaman yang saya alami ketika proses awal bidding U20, FIFA tuh nanya, ini ada aksentuasi politis atau pure olahraga? Jadi kayak begini, sejak awal PS itu komit ya, bahwa kalaupun kita mengkritik Pak Anies, kritik tersebut harus konstruktif. Sehingga apa yang menjadi tujuan kami itu adalah JIS ini harus dapat digunakan selayaknya stadion berstandar internasional. Kayak gitu, dan kami senang sekali ketika kami mendengar kabar bahwa JIS itu dijadikan opsi ya perhelatan Piala Dunia U17 antara 10 November sampai dengan 2 Desember. Akan tetapi kita harus dulu meng-acknowledge, kita amini, kita terima aja bahwa ada beberapa komponen terkait dengan Stadion JIS yang sampai dengan hari ini itu belum siap, Mbak. Tadi misalnya Bang Geis sudah mengatakan bahwa misalnya ada kekurangan yang berupa akses kepada kendaraan umum. Ini sedang dibangun gitu dan sudah masuk dalam perencanaan misalnya kayak begitu dan akan jadi 2024. Itu karena mahakarya anak bangsa yang menggagas, yang menjadikannya di masa Anies Baswedan. Udah nggak usah nafikan itu gitu loh ya. PSI mengkritisi itu. Depan matanya dia, LRT itu tiap bulan tekornya itu 12 miliar. Nggak pernah disorot PSI. Pemasukannya cuma 500 juta, jalurnya cuma 5,7 kilometer, biayanya 6,5 triliun. Nggak pernah dikritisi karena yang bikin Ahok. Kalau JIS ini karena yang bikin Anies Baswedan itu. Itu contoh konkretnya aja.